Alright, oke, welcome back to another course dari dosen ngoding. Kali ini kita lanjutin di course URL shortener dengan Filament. Oke guys, jadi kemarin kita sudah review. Habis review, kita tetap tidak akan langsung ngoding, kita harus lihat dulu. Jadi kalau kelemahannya teman-teman adalah kurang memanfaatkan jurus ATM. Jurus ATM itu amati, tiru, modifikasi. Modifikasi ya, bukan plug ketiplek. Nah, gimana prosesnya? Ya pertama kita harus cari dulu, kemarin kita udah review tuh kan. Sekarang kalau udah di review kita mau ngapain nih? Nah sekarang kita coba dulu. Kita cari, kita coba semua akses yang bisa kita legal kita dapatkan. Contoh di sini. Ini ada punyanya Fazail ini tuh dia udah ngasih free nih. Ini public nih kan. Public repo. License-nya sayangnya nggak ada, tapi yang jelas dia sudah bikin ini public dan kita bisa pelajarin ini. Nah, ini bisa jadi langkah pertama. Jadi teman-teman kalau bikin aplikasi selain minta ke survei ke usernya, ya bisa jadi adalah cara lainnya adalah dengan mereview aplikasi-aplikasi yang lain dulu, baru kita amati, kita tiru dan kita modifikasi. Jangan langsung bikin sendiri. Nah, siapa tahu nanti di sini kita ketemu trik-trik yang juga menarik. Nah, oke. Sekarang kita bakal coba clone. Ini udah hari kedua ya. Jadi hari kedua saya mulai ngerunning video buat project ini. Tapi nggak langsung ngoding, kita belajar dulu gitu ya. Git clone. Oke, kita masuk URL shortener. Composer install. Nah, ini juga ya. Jadi buat teman-teman kalau publish repository sebaiknya itu selain screenshot itu diajarin cara installnya gitu kan. Kita kan nggak tahu nih, nggak semua orang tahu gimana cara installnya. Kalau saya sih tahu sih, ini kayaknya aman-aman aja, biasa-biasa aja nih. Terus ini kita buka. Alright. Nah ini setup ini kan bakal dilakukan terus-terusan ya. Laravel, MySQL. Ini development. Ini nggak salah. Saya lupa. Sebentar. Saya lupa passwordnya. Oh iya, ada pentungnya. Nah, password yang baik adalah password yang kita sering lupa. Jadi kita aja nggak tahu gitu kan. Ini URL. Oke. Nah, ini kita bikin ya. Ini saya pakai extension di sini buat nambahin database. Ini teman-teman nanti bisa cari extensionnya ada di VS Code. Jadi nggak keluar-keluar. Create database URL. Kita run. Oke. Ini nanti di filter URL. Tambahin. Nah ini dia filternya agak aneh ya. Kalau yang di table plus itu kita giniin, kita klik di luar dia oke. Ini harus kita klik oke gini. Oke. URL oke. Let's try. Artisan migrate fresh min seed. Oh sorry. Oke. Works gak sih? Sebentar, dia ada. Tapi seedernya udah ngasih der user belum? Oh belum. Lupa. Spi.com. Wajar kalau lupa ketika ngoding, nggak apa-apa, santai aja. Create user. Make filament user. Nah, lupa nih. Oke. min.admin.com. Passwordnya password. Oke. PHP artisan serve.
Kita buka, generate app key, refresh. Oke, dia main pakai warna hijau. Nice ya. Nice juga warna hijau. Oke, nah ini error ya. Oh, which is non-functional dependent. Ini karena SQL mode. Aduh, saya harus nge-enable SQL mode ini. Ini nggak jalan di MySQL 8. Hmm. Ini out of context sih. Nge-debug ini akhirnya. Ini dia, aduh, query-nya harus dibenerin. Ini antara benerin query atau nge-setup ini jadi only full group by. Oke dan. Jangan kon bintang sih sebenarnya ini. Pull request dong habis gini ke sini. Apa ini? URL months widget of a few. Mana kita nggak tahu lagi tabelnya kayak gimana kan? Nah, inilah yang terjadi ya. Group by where? Loh. Between per day count. Dia main count di sini. Harusnya bukan count. Count URLs. Countnya apa ya? Ini ujian kesaktian ini namanya mah. Resource database. Aggregation, URL stable, analytics stable. Kayaknya count-nya bukan count semua ya. Ini count berdasarkan ini apa ya count-nya ya? URL analytic, join, bla bla bla, where, user ID, order by. Bentar, query-nya by date. Oke. Kolomnya apa nih? Kon ID aja deh. Bodohan. Bentar. ID-nya yang mana? Bingung kan tabelnya kan? URL analytics. Not functionally dependent. Oke. Nah, ini URL ID nih. Saya nggak tahu ya, biarin aja dulu URL ini aja kita pakai. URLs.userid. Kok created add? Tapi skill mode-nya aja ya di set ya. Database strict false. Ya udahlah. Apa ini? Database PHP. Yang benar itu strictnya di true sih. Strictnya di false, ini diganti. Debug ya guys. Oke, dapat. Ini udah jadi. Kita udah tahu, dia udah bikin. Ada URLs di sini. Kita bisa sign out. Kita bisa sign up. Oke. Kita create user dummy. Sama aja ya ternyata. Oh, adminnya dapat apa dong? Coba
Kita sambil promosi dosen ngoding ya, kita sudah lagi jalan nih, udah hampir kelar. Nanti teman-teman bisa beli course-nya lewat sini juga. Sementara belum. Create. Oke, jadi short URL-nya di sini dia langsung generate, tapi short URL-nya nggak short-short banget juga. Tapi di sini bagus karena ini sudah bisa di-copy, terus di notifikasinya tadi kita bisa copy juga. Nah, kalau ini giniin, oke, lanjut. Dashboard, oke, ada hit 1. Udah, itu doang ya. Easy kayaknya. Easy banget. Ini apa nih? Kolom. Oh, dia nambahin kolom. Oke. Kita new URL lagi. Loading. Create. Nah, ini dia ada ini ya. Bisa copy short URL, ada ininya. Bisa nggak? Oh, nggak. Oh, salah deh. Copy short URL. Copy short URL-nya nggak ini ya. Oke, nanti kita perbaiki. Bisa. Lanjut. Dashboard. 2. Oke. Monthly visit 2. Referrer. Dia nggak nangkep. Oke. Oh, karena direct ya, jadi nggak ada referernya. Kita coba admin. Oke, kita coba gini. Oke, jadi admin itu bukan adminnya juga, jadi adminnya nggak bisa lihat juga ternyata. Bukan, beda panel kayaknya. Oke. Nah, ini. Oke, langsung login ya. Alright, sebentar. Kita lihat ya. Jadi sekarang kita udah mastiin dia jalan. Kita coba, kita jalanin, bisa. Terus sekarang kita mulai oprek-oprek codingannya. Pertama, ya sama ya, lihat database. Jadi ada URL, user ID, URL table, terus ada URL analytics. Jadi satu ini ya, satu URL, foreign key-nya dari user ID. Jadi dari user ID ke URL itu banyak, one to many, dari sini one to many ke sini. Sebenarnya ini bisa dilihat juga di modelnya nih. Nih, URL belongs to user sama has many analytics gitu kan. Dia bintang, kon bintang gini ya. Has many true. Oh, ini dari user, dari ya. URL analytic belongs to. Oke. User has many URLs. Oke. Can access panel admin. Ya, ini juga sudah saya ajarin ya di video yang basic filament. Jadi teman-teman harusnya paham. Terus di filamennya dia punya apa nih? Resource. Oh, dia ngefolderin ya. Di folderin ya sama dia bisa ya ternyata ya. Jadi bisa di folderin gitu. Resource doang. User. Ah, user resource. Panelnya mana? Ada nih, ada dua. Ada profile panel provider, ada admin panel provider. ID admin, pet admin. Alright. Oke. Petnya admin, /admin. Oke. Oh, yang admin warna merah. Yang biasa pakai. Admin com nggak mau. Padahal saya udah register. Alright. Users. Filter. Oke. Tadi udah. Kita ini ya. Nah, di di course yang basic filament, saya juga ajarin gimana caranya ketika nge-generate ini tuh kita nggak kehilangan admin loginnya. Kalau ini kehilangan admin login kita. Ya, artisan filament make filament user admin add admin. Oke. Dan I login. Credential doesn't match.
Sebentar. Ini apa dia minta? Email address. Oke. Oh, ininya. Passwordnya yang salah. Lah. Gak jelas sih ini. Gak jelas sih. Kok nggak mau ya? Ya, ngedebug deh kita nih. ID admin, pet admin. Alright, user model apa? Let's see, ini dibuang aja. Ah, oke. Next di return true aja, kan access panelnya. Ini kita nge-review codingan orang, jadi kita nggak tahu. Nah, ini ya. Sama sih ya. Kok kelempar ke dashboard ya dia ya? Ini agak aneh sih ini. Harusnya kan tetap di admin ini. Dan kita login. Oke, ini udah di admin. Karena udah merah. Tapi URL, oke. Oke. Note. Kita masuk ke dashboard biasa. Ini berarti ini dashboardnya di sini. Sign up. Ini masuk. Kita bikin URL. Ininya menarik ya. Dia bikin pakai pop-up gini. Saya cenderung tidak suka dengan pop-up, tapi karena ini cuma satu ya nggak apa-apa. Jadi isiannya cuma satu, jadi no problem lah. Oke, ini dicoba. It works, oke, no problem. Dan kita sign out. Kita masuk ke adminnya. Adminnya saya pengen tahu sih, si adminnya bisa 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 login ngeliatin URL-nya orang-orang apa enggak? Oh, bisa. Bisa ngeliatin URL-nya orang-orang. Oke. Gini doang ya. Dashboard-nya juga kosong. Berarti nggak begitu banyak insight yang bisa kita dapatkan dari si adminnya. Oke. Nice. Terus kalau si dalam dashboardnya ini si usernya. Benar ya, dia membedakan warna. Jadi warnanya kalau yang user biasa warnanya beda gitu. Oke. Coba kalau saya register lagi user baru. Apakah saya bisa lihat URL-nya orang? Oh, nggak bisa. Oke, nice. Ini udah nice sih. Udah oke. Cuma yang menjadi perlu ditambahin ya ini tadi ya. Create URL-nya nggak ada, ini langsung instan, tapi URL-nya juga cukup panjang nih. Nah, ini kita bisa modifikasi nanti di sini. Nggak ada QR code. Terus apa lagi ya? Statistiknya juga sudah lumayan oke, tapi nggak lengkap. Nah, nanti kita mau lengkapin statistiknya biar nanti eh, mirip lah sama si Laravel Zeus. Apa? Yang punya Lara Zeus, saya lupa. Nih ya, nih ya. Nah, ini Lara Zeus ini bagus banget nih. Dia udah nge-custom banyak hal di sini. Nah, ini Helen namanya, si Helen. Helen. Dijualnya sih lumayan ya. $49. Asik kan? Nah, ini not too short slash ZYR. Nah, ini kan cuma 4 huruf ya kan. Nanti kalau kita kita edit atau kita view, dia bisa kasih lebih banyak insight nih. Nah, ini juga menarik. Oke, teman-teman sudah tahu, sudah dapat insight-nya. Jadi kita di Filament ini udah gampang banget ternyata. Bisa bikin 2 panel ya. Panelnya mana ya? Ini providers, Filament, panel. Providers, Filament. Nih, ada admin panel provider ya. Ada profile panel providernya. Di sini nanti kita bisa cari ya macam-macam di sini. Yang di admin panel nggak ada yang ini nggak sih?
Kayaknya nggak ada yang aneh-aneh, standar. Di profile panel, ID profile, pet dashboard. Nah ini dia nge-custom color-nya. Ada SPA-nya. Oh, saya nggak tahu nih. Tapi mungkin default ya SPA itu. Saya sih nggak merhatiin. Nah ini dia render hook-nya. Ini nambahin ya. Komponen copy to clipboard. Dia nambahin copy to clipboard. Oke. Panel. SPA login. Tapi yang menarik tadi di usernya, dia ini kan. Ngecek is admin itu dari mana dia tahunya. Padahal di user table nggak ada is admin. Oh ada. Oh ada ini. Ya. Oke, ini kita enable. Kita enable terus kita cek database-nya. Is adminnya mana? Ah, inilah. Is adminnya di N1 ya. Terus nanti ini baru bisa jalan. Oke. Oke tadi kenapa kok harus di disable? Nih, masuk dia. Oh, ini loh. URL-nya keluar, users-nya keluar. Nih, is admin-nya mau dibikin is admin apa enggak? Oh, asik. Tapi di course saya bisa bikin ini jadi toggle box gitu. Nanti kalau teman-teman bisa langsung edit di sini. Nah, cek di course basic filament ya. Menarik. Email verified add-nya kosong. Kosong. Oh iya, nggak apa. No problem ini. Admin, nah ini juga salah ya. Ini harusnya kan is adminnya satu ini. Kok gini? Cancel. Ya udah, oke. URL dashboardnya juga nggak ada apa-apa. Oke, nice. Gitu dulu. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Jadi sebelum ngoding kita review dulu, kita cek dulu. Oh ternyata begini. Ada teknik seperti apa gitu kan. Kalau kita lihat di Composer JSON-nya juga dia nggak ada hal yang aneh-aneh gitu ya. Require dev-nya. Nah ini berarti kan belum pakai library yang tadi kita review sebelumnya. Ini ya, ada library tentang sort URL, SLN ini, sama library tentang QR code. Nah ini dia belum pakai. Nah nanti kita bakal coba pakai dua library ini di sini. Oke, that's it. Hari kedua garap short URL. Kita lanjutin lagi besok. Satu video lagi nanti kita bakal time tracking berapa lama sih sebenarnya garap ini. Mulai dari videonya kita tracking, terus di waka time-nya juga kita tracking. Jadi di sini saya punya yang namanya waka time. Nanti kita bakal bisa ngitung berapa lama waktu yang sebenarnya habis dipakai untuk garap ini. Oke, see you guys in the next videos.